Shalom, brothers, sisters, om, tante, bapak, ibu, dimanapun kita berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bersyukur untuk hari ini kita boleh ketemu lagi di Vessel of Life Daily Devotion. Hari ini saya masih belajar di buku Kolose, tapi di Kolose pasal 4. Nah, sebelumnya saya mau bagiin satu kisah dulu nih. Jadi ada suatu hari ada seorang yang punya kapal, pemilik sebuah kapal gitu. Nah, kapalnya ini mengalami kerusakan dan dipanggil mekanik, tidak ada yang bisa memperbaiki kapal ini. Sampai suatu ketika mereka akhirnya memanggil seorang mekanik yang berpengalaman, katanya sih berpengalaman selama 40 tahun di bidang mekanik ya. Akhirnya mekanik ini datang, terus dia periksa kapal ini, dia cek mesinnya, semuanya dia lihat, dia teliti satu persatu dari atas ke bawah dilihat. Akhirnya setelah dilihat semuanya, mekanik ini ngeluarin sebuah palu dari tas kerjanya dia. Nah, kemudian dia mengetuk satu bagian di mesin kapal ini dengan palu itu. Cuman diketuk berapa kali gitu. Terus mesin kapalnya nyala setelah diketuk itu. Oh, berarti selesai dong, diperbaiki, masalah selesai gitu. Nah, seminggu kemudian pemilik kapal menerima tagihan dari mekanik ini. Dibukalah tagihannya. Dia kaget. Mahal banget ternyata. Biaya perbaikan kapal itu $10.000. $10.000. Kalau dikaliin kurs, ya dihitung aja ya. Dengan kurs sekarang berapa ya, kali 10.000 ya. Saya sih matematikanya nggak terlalu bagus, jadi nanti takutnya salah hitung ya. Dia mahal banget. Si pemilik kapal ini bilang, Anda itu hampir nggak melakukan apa-apa. Anda tuh cuma mengetuk mesinnya itu sedikit aja gitu, pakai palu pula, nggak pakai peralatan yang mesin yang canggih-canggih atau gimana. Kok saya ditagih $10.000, mahal banget gitu kan. Terus coba deh kirimin rincian tagihannya ke saya. 10.000 itu terdiri dari apa aja, kata pemilik kapal ini bilang gitu. Nah, terus si mekanik ini jawabannya cuma sederhana. Dia kasih rincian, biaya mengetuk mesin $2. Biaya dimana harus mengetuk mesin itu dan berapa kali jumlah yang harus diketuk, 9.998. Benar ya? 9998 ditambah 2, 10.000 ya. Nah, jadi itulah ya dari kisah ini ya. Mengingatkan saya juga dengan satu kalimat bijak ya dari kisah ini. Di satu kalimat bijak itu bilang gini ya. If I do a job in 30 minutes, it's because I spent 10 years learning how to do that in 30 minutes. You owe me for the years, not for the minutes. Artinya kurang lebih begini ya. Jika saya sanggup menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 30 menit, itu karena saya menghabiskan waktu 10 tahun untuk belajar gimana caranya melakukan pekerjaan itu dalam waktu 30 menit. Jadi Anda berhutang kepada saya untuk 10 tahun itu, bukan untuk 30 menitnya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi sebenarnya yang mahal itu ya bukan apa yang dilakukan sama si mekanik ini, tapi ya kita itu membayar jasa dia atas jeripaya dia selama dia berpuluh-puluh tahun menekuni kemampuannya dia itu, sehingga akhirnya ya dengan tanpa banyak dengan banyak makan waktu, dengan pakai peralatan yang gimana, dia bisa tahu titik di mana yang harus diperbaikin gitu. Mungkin kayak contoh kalau kita berobat ke dokter kali ya, tanpa dokter ini perlu pemeriksaan yang ini, itu dari kita ceritanya, dok saya keluhannya ini, dia bisa langsung nebak diagnosanya apa. Nah, mungkin setelahnya dokter akan memberikan rujukan untuk misalnya kita cek darah, atau mungkin kita di ronsen untuk memperkuat diagnosanya dokter. Tapi sebenarnya setelah dokter ini belajar siang malam ya, menghafal ini, menghafal itu, menghafal anatomi tubuh manusia, macam-macam nama obat,
macam-macam gejala-gejala penyakit, dia sebenarnya udah tahu, oh ini penyakitnya ini, cara sembuhinnya tuh ini gitu. Nah mungkin kayak gitu ya. Nah kalimat yang tadi dibilang itu ya, bahwa Anda berhutang sama saya tuh untuk 10 tahun saya, bukan 30 menit saya. Kalimat ini tuh mengingatkan saya sama nasihat Paulus tentang berlaku adil. Nah itu yang akan saya sampaikan hari ini, yang saya juga belajar hari ini. Jadi dari Kolose 4 ayat 1, di situ dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Itu yang Paulus katakan. Nah, dari apa yang Paulus katakan ini, dari cerita tadi juga, saya dua hal yang saya belajar ya. Yang pertama adalah berlaku adil. Untuk kisah yang tadi itu, menurut saya itu erat ya kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Untuk saya pribadi sih, itu kayaknya nggak asing didengar ya. Kita kayaknya sering dengar kalimat-kalimat seperti ini, orang yang dengan entengnya berkata, kan itu cuman klik-klik aja, kan itu cuman kerja dikit aja, itu gampang kok, orang itu nggak pakai peralatan yang canggih kok, orang itu bahannya murah kok mahal sekali biayanya, kok mahal sekali harganya. Familiar nggak? Kayaknya familiar ya, karena saya sendiri pun pernah ngomong kayak gitu ya dulu. Nah, jadi kalau dari kisah saya ini mengingatkan saya dengan kisah saya sendiri ya. Saya tuh dulu bukan seorang yang suka masak. Dan saya sama sekali nggak bisa masak apapun kecuali air. Nah, saya tuh biasanya nggak suka masaknya itu karena saya nggak suka suasana dapur yang panas. Terus resiko bakal terkena cipratan minyak panas. Terus tersenggol panci. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi saya dulu itu masak itu, kalau mau makan, saya mengandalkan mama saya mengandalkan asisten rumah tangga, atau saya pesan, beli dari luar itu. Saya benar-benar nggak bisa masak. Nah, tapi kemudian ya satu kali kita banyak dibimbing, sejak kita jadi murid, saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan untuk menyenangkan keluarga saya, untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi keluarga saya, terutama untuk suami saya. Karena suami saya itu pinter masak. Jadi biasanya tuh yang bikin masakan tuh dia, bukan saya. Nah, saya pengen menunjukkan bahwa saya mengasihi dia gitu. Jadi saya berusaha lah untuk belajar masak, walaupun itu nggak gampang banget untuk saya struggle banget gitu. Nah, ya karena pertolongan Tuhan, akhirnya masakan saya sedikit demi sedikit lebih baik gitu. Dan sampai akhirnya bisa dimakan, layak untuk dimakan gitu. Dan akhirnya pun puji Tuhan layak juga untuk dijual ya. Nah, tapi pada satu ketika saya ingat ada satu orang pembeli. Itu pembelinya tuh kelihatannya kaya raya ya, karena kelihatan dari segala sesuatu yang dia pakai, yang kayak perhiasan berjalan gitu. Pernah ya kayak ngeliat, terus dandanan yang menor yang ala sosialita, yang rambutnya disasak tinggi-tinggi. Ini saya nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya, tapi dalam gambaran saya ini pasti orang yang berada gitu ya. Nah, dia tuh nawar dagangan saya, maksudnya makanan yang saya jual. Dia bilang gini, ini kurangin lagi dong harganya, kok mahal banget ya. Ini kan bikinnya gampang, bahan-bahannya tuh juga nggak mahal, masa harganya segini sih. Dia tuh ngomong dengan seperti itu gitu loh. Nah, itu saya masih ingat sampai sekarang ya. Dia nawar tapi dengan cara yang seperti itu ya. Ya sebenarnya masalahnya di mana kalau orang belanja terus nawar, apalagi ibu-ibu. Saya pun juga kalau belanja pasti saya nawar, bener gak sih? Ibu-ibu itu tau nggak, beli make up yang 500.000 tuh nggak masalah, tapi kalau belanja sayur 2.000 perak aja tuh ditawar. Itu ibu-ibu ya, karena kalau saya seperti itu tipikalnya ya. Tapi itu dulu ya, puji Tuhan sekarang Roh Kudus banyak membimbing saya, kami juga banyak dibimbing secara spiritual. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu pelan-pelan berkurang ya. Kadang-kadang ya masih kambuh-kambuh juga sih, namanya manusia ya. Nah, sebenarnya tawar-menawar itu ya sah aja kalau kita belanja sesuatu, itu nggak heran ya. Saya juga nggak keberatan sih sebenarnya dengan tawar-menawar, tapi yang sewajarnya ya. Dengan kalimat juga yang santun, juga disampaikan juga dengan alasan-alasan yang jelas gitu ya. Kayak
Terus saya juga kadang-kadang juga memberi diskon untuk pembeli-pembeli saya yang beli produk-produk saya, yang mungkin dengan ketentuan yang saya buat ya. Misalnya contoh, kalau kuantitinya sekian akan dapat diskon sekian, atau karena orang ini udah langganan, udah sering beli, saya kasih dia harga spesial. Itu berarti kan di diskon tanpa dia perlu menawar. Nah seperti itu maksud saya. Jadi ya sebenarnya saya nggak ada masalah dengan tawar menawar. Untuk mengurangin harga pun saya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma yang membuat saya sedih ya kata-kata yang tadi itu ya, seolah-olah jeripaya saya membuat makanan tuh nggak dihargai dengan kata-kata, masa harganya segini sih, kayak ini kan kemahalan, ini kan gampang, ini kan bahan-bahannya murah, kayak gitu. Ya kalau boleh dibilang ya, beberapa bekas jeripaya saya belajar masak tuh masih nyisa sampai sekarang ya. Ini saya nggak bisa kasih lihat ya, di sini tuh ada bekas ini yang nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Ini ada bekas baret, ini bekas luka kayak luka melepuh gitu. Ini bekas nempel di kuali. Terus belum lagi ya di tangan-tangan saya ini banyak baret-baret bekas keiris pisau, tangannya kering karena saya tuh alergi ya, kayak sama bawang kayak gitu, tertentu udang kayak gitu saya alergi. Nah itu masih nyisa, belum lagi yang di muka yang keciprat-ciprat minyak panas ya. Ini nggak kelihatan aja ya karena pakai dentulan ya. Nah itu maksudnya saya itu ya butuh belajar masak itu 1 tahun untuk makanan saya tuh layak dimakan. Dalam artian nggak kasinan, nggak kemanisan, nggak kepedesan, atau kadang tawar, nggak jelas rasanya. 1 tahun untuk layak dimakan. Nah saya butuh 3 tahun untuk makanan yang saya bikin bisa dijual. Itu pun bukan makanan yang saya jual itu bukan yang wow rasanya yang ala chef, enggak, cuman ala ibu rumah tangga. Itu juga saya cuma berani jual dari rumah ke rumah ya, ke teman-teman deket aja ya, enggak yang sampai dititip-titip di restoran atau gimana-gimana, belum berani ya untuk kayak gitu ya, bukan ala chef lah intinya. Nah saya juga sampai sekarang masih dalam proses belajar untuk meneliti ya, mencari tahu bahan-bahan makanan, bumbu dapur, yang mana yang aman, juga sehat buat tubuh kita, tapi tetap enak untuk dimakan. Nah itu saya masih meneliti. Jadi kebayang nggak kalau seorang chef belajarnya berapa lama? Nah jadi balik lagi ke tadi ya, yang Paulus bilang ya kaitannya dengan berlaku adil. Nah ini saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Adil itu artinya apa sih? Ternyata adil itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Jadi adil itu bisa dibilang membagi sesuatu sama rata. Sama rata itu artinya apa? Ya artinya tidak cuma memberi keuntungan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kayak misalnya kita belanja sesuatu ya, mungkin kita pengen dapat harga yang murah, tapi kita juga menawar dengan sewajarnya, juga dengan kata-kata yang santun, yang enak didengar, seperti itu ya. Nah, adil juga berpegang pada kebenaran, tadi dikatakan ya menurut KBBI. Nah, sebagai orang percaya, kita berpegang pada apa? Kita pasti berpegang pada landasan firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan sendiri dikatakan begini ya, di Ulangan 15 ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Nah, menggenggam tangan itu berarti apa? Sebenarnya kita itu ya punya kapasitas untuk berbelas kasih pada mereka yang lemah. Ini kita nggak cuma ngomongin yang miskin ya. Saya sekali lagi nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya. Tapi kata-kata miskin di sini juga bisa berarti orang yang lemah. Nah, kita punya kapasitas sebenarnya, tapi kita menggenggam tangan. Kita menolak untuk melakukannya. Kita nggak mau. Kenapa? Ya karena mikirin keuntungan diri kita sendiri. Jadi artinya itu adil apa enggak? Enggak adil. Nah ini yang saya diingatkan dari situ. Kemudian di Amsal 19 ayat 7 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan
yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan punya hutang sama kita. Sedangkan kita tahu ya, segala sesuatu di dunia ini punyanya Tuhan. Kok bisa Tuhan berhutang sama kita? Tapi Tuhan sendiri yang ngomong, kalau kamu berbuat kebaikan, berarti saya berhutang sama kamu. Nah, artinya apa? Kalau hutang berarti Tuhan akan bayar ke kita. Nah, berarti Tuhan akan bayar dengan kebaikan juga untuk kita. Jadi, firman Tuhan tuh jelas berkata ya, seperti itu ya. Jadi, kita bersikap adil itu bukan atas dasar bahwa orang lain sudah melakukan sesuatu untuk kita dan kita wajib bayar. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi sekaligus kita itu menghargai pengalaman orang, usaha orang, jeripaya orang dalam setiap hal yang mereka kerjakan buat kita, atau yang mereka gapai dengan jeripayah dalam waktu yang singkat untuk kita gitu loh. Nah, maka dari itu saya juga ingin mengingatkan untuk kita semua ya, jangan lupa kita untuk bersikap adil dengan kita menghargai jeripayah misalnya orang-orang yang lemah, misalnya para pedagang sayur keliling, tukang sol sepatu, tukang jahit keliling, atau cleaning service, atau ojek online. Sekali lagi saya tidak ada maksud untuk merendahkan ya, tapi mereka ini ya, dengan profesi ini orang yang perlu kita support, orang yang perlu kita beri belas kasihan lebih. Itu yang saya belajar dari tadi yang Paulus bilang, berlakulah adil, artinya kita berpihak pada kebenaran. Nah, kemudian yang kedua saya belajar, Paulus bilang berlakulah adil kepada hamba. Dibilang kepada hamba. Saya coba cari lagi nih dalam kamus besar bahasa Indonesia. Hamba itu artinya apa? Abdi. Atau secara ininya mungkin budak ya. Nah, tapi saya pilih abdi, saya ambil kata abdi. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya abdi itu bisa juga disebut servant. Nah, saya cari lagi nih dalam kamus bahasa Inggris, servant itu artinya apa sih? Dibilang di situ servant adalah a person who performs duties for others. Dia bilang kayak gitu. Artinya seseorang yang melakukan suatu tugas bagi orang lain. Gitu. Jadi ini juga mengingatkan kita untuk kita bisa bersikap dengan adil. Ingat ya, adil tadi artinya berpegang pada kebenaran, yaitu menghargai mereka yang melakukan tugasnya sebagai abdi untuk kita di dunia ini. Nah, bukan cuman abdi yang kayak misalnya asisten rumah tangga atau sopir, tapi ya itu yang kayak tadi saya bilang, mungkin kepada bawahan kita di kantor, kepada security, kepada cleaning service, OB, atau kepada kayak misalnya SPG di mall, atau ojek online, waiters di restoran. Ya seperti itu ya, bersikaplah dengan lebih ramah, sopan, penuh belas kasih. Nah, saya sendiri juga dulu punya sifat buruk ya. Kalau misalnya saya lagi jalan di mall, suka ada tuh kan yang bagi-bagiin selebaran, misalnya, Bu, mau lihat nggak ini, dia bagiin selebaran. Saya tuh nggak cuman kayak gitu doang, kayak gitu ya. Dan itu suami saya banyak tegur saya, sering banget tegur saya, kamu tuh jangan kayak gitu, orang tuh berusaha gitu loh. Coba kalau kamu ada di posisi dia gitu loh, paling nggak kamu nengokin badan ke arah dia, terus kamu begini, bilang enggak, makasih ya, lain kali aja, kayak gitu. Itu suami saya banyak banget ngajarin saya kayak gitu. Nah, jadi dari situ, jadi keahlian dan pengalaman itu mahal harganya. Ya itulah yang tadi dibilang mahal. Harga sebuah pengalaman ya itu. Jadi kita jangan memandang rendah kepada mereka yang dibilang tadi hamba ya, bertugas sebagai abdi. Karena abdi itulah yang membantu kita meringankan apa yang seharusnya kita kerjakan. Dengan adanya ART, dengan adanya sopir, dengan adanya ojek online, pekerjaan kita jadi ringan loh. Kita nggak perlu repot keluar, kita nggak perlu repot bersihin rumah, kita nggak perlu repot nyetir. Nah itulah. Dan mereka pun ya kayak ART itu butuh keahlian loh. ART jangan dikira kan cuma nyuci baju. Semua orang juga ibu-ibu nyuci baju, nggak selalu loh. Cuma nyetrika. Saya aja sampai sekarang nyetrikanya nggak bisa tahu cara nyetrika yang bener tuh kayak gimana loh. Nggak kayak ART ya. Maksudnya saya dulu juga pakai ART
ART saya tuh licin banget kalau nyetrika, saya sampai bingung gitu loh kayak gimana. Nah itu, jadi mereka juga berjerih payah, mereka tuh melatih, mereka punya skill itu nggak dalam waktu yang singkat, jadi kita perlu hargain itu. Nah sebagai orang percaya, saya encourage kita semua juga, hendaknya kita tuh selalu bersikap adil pada semua orang. Kita juga selalu punya belas kasihan, terus kita juga ingat untuk melakukan itu terlebih lagi kepada para abdi, karena kita pun sebenarnya adalah seorang abdinya Tuhan itu. Itu aja yang saya mau bagiin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang keliru, yang kurang berkenan, atau yang mungkin terkesan melecehkan level tertentu, profesi tertentu, orang-orang tertentu. Saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk ke sana, tapi tujuannya adalah kita mau sama-sama belajar. Saya juga sampai hari ini masih belajar, masih banyak sekali yang saya perlu perbaiki. Dan saya mau encourage juga, seperti yang kemarin saya bilang, untuk setiap kita ambil waktu untuk mau ikut sesi study Bible, karena ini akan membantu kita untuk mengetahui apa rancangan Tuhan bagi setiap kita secara pribadi. Nah, sesi study Bible ini juga akan membantu kita untuk kita bisa ngerti firman Tuhan itu apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi itu yang saya mau encourage untuk pendaftaran study Bible-nya sendiri. Nanti saya cantumkan di description, juga tercantum di layar, bisa dilihat. Dan mungkin apabila ada kekurangan, koreksi, kritik, saya menerima setiap kritik yang membangun. Boleh di WA, di chat, di nomor yang tercantum, boleh juga di email. Intinya saya menerima semua kritikan yang membangun. Dan mungkin apabila ada poin-poin tertentu yang pengen dikupas, yang pengen kita bahas bersama-sama, mungkin juga bisa disampaikan ke saya melalui kontak yang tersedia. Itu aja. Sekali lagi, saya berharap semoga berkat ini nggak cuma berhenti di kita yang mendengarkan firman ini, tapi juga kita boleh bantu terusin kepada orang lain, supaya setiap orang semakin bertumbuh, baik secara karakter, juga pengenalan akan Tuhan, semakin rindu untuk kenal dekat sama Tuhan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita bagiin ya berkat untuk orang lain. Itu aja, semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.